Silakan ketua kelasnya siapkan dulu baru kita berdoa. Bersedia. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Satya. Kemudian siapa lagi? Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, kita kasih rileks dulu kita punya pikiran supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Silakan semuanya anak-anakku, kita berdiri dulu. Oke. Silakan tarik nafas, pejamkan mata, hembuskan. Oke. Bisa? Sudah rileks? Oke, sudah rileks, silakan duduk kembali. Sebelum kita masuk di kuis, silakan scan barcode yang ada di sana supaya kalian bisa masuk di kuis dulu untuk 10 soal pertama, ya. Bisa kita mulai? Jadi di handphonenya itu yang kelihatan itu cuma gambar atau warna merah, apalagi hijau, biru, sama kuning. Soalnya ada di sini, ya. Jadi perhatikan soalnya. Bisa? Bisa kita mulai? Berpikir komputasional terdapat berapa pilar? Masih ingat? Masih, langsung jawab ya. Oke, kita mulai. Nomor 1. Diam. Oke. Berpikir komputasional ada suatu pendekatan penyelesaian masalah dengan cara titik-titik. Sudah bisa dipahami? Sudah? Oke, jawabannya itu 4. Masih ada yang salah 5 orang. Ya, jawabannya itu ada 4 pilar ya. Lanjut. Manakah yang bukan termasuk langkah berpikir komputasional? Oke, waktunya 20 detik. Contoh penerapan algoritma dalam kehidupan sehari-hari adalah Astaga, mati yang lupa. Pengurutan atau sorting dalam algoritma adalah sorting itu pengurutan, kita mengurutkan atau menyusun. Kita beri aplaus dulu. Semua benar. Ya. Algoritma pengurutan membandingkan elemen sebelah dan menukar jika salah urut. Disebut apa? Merah, kuning, biru atau hijau? Jawabannya itu hijau. Yang tadi kan sudah yang merah, yang seleksi kan sudah soal tadi. Sekarang kan soal selanjutnya itu yang mabar. Oke. Next. Sudah baca? Dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Oke. Masih ada 1 orang yang jawab salah. Oke. Kita lihat siapa yang podium. Oke, kita mulai dari urutan ketiga dengan nilai 7.145. Pangeran Erlan 7.000 di podium pertama. Laila. Oke. Oke, bisa ya? Jadi kita
Pertama itu kita peringkat pertama Nur Laila, peringkat kedua Erlan, peringkat ketiga Pangeran. Oke, kita beri aplaus untuk 3 orang teratas. Oke, silakan duduk di tempat duduknya kembali. Kita masuk materinya. Ini kan hanya untuk mengetahui tingkat pemahamannya kalian dari materi minggu lalu dengan materi sekarang yang sudah Ibu kasih tugas kemarin kan di minggu yang lalu bahwa harus pelajari tentang pengurutan ya. Tadi ada ascending, kemudian ada descending, ada lagi bubble, insert kan? Apalagi tadi ada quick, ada merge dan lain sebagainya ya. Oke. Oke, kita sudah siap untuk masuk materi. Tadi hanya pretest saja untuk merilekskan kita punya pikiran. Sudah siap untuk belajar? Sudah siap? Siap. Kalau tidak siap, kita rileks lagi sedikit. Siap? Oke, sudah siap ya. Oke. Ini kan kita belajar tentang pengurutan atau namanya sorting. Itu kan kata-kata yang tidak asing untuk kalian. Kalian biasa kerjakan sehari-hari. Siapa di sini yang sering diminta tolong sama guru mapelnya untuk membawakan buku mapelnya atau buku tugas-tugasnya temannya? Siapa? Salva. Oke. Biasanya itu kalau temanmu kumpul tugas, bukunya kan ukurannya berbeda-beda. Iya. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang juga ya. Ukurannya. Oke, apakah temanmu pada saat mengumpulkan tugas, apakah dia susun secara rapi atau secara acak? Secara acak. Jadi biasa guru mau minta tolong, Salva, tolong susunkan bukunya Ibu dari yang paling besar sampai yang paling kecil supaya kamu tidak setengah mati untuk membawanya ya. Itu salah satu contoh kita terapkan namanya pengurutan. Tanpa kalian sadari sudah mempelajari materi tentang berpikir komputasional dalam elemen algoritma ya. Oke, untuk lebih jelasnya Ibu tampilkan satu video ya. Oke, mana videonya itu ya? Oke, silakan disimak videonya. Disimak baik-baik ya. Nanti bos minta juga kalian biar seperti sana. Dari video tadi, menurut kalian apa yang kalian bisa jelaskan? Iya, oke silakan. Oke, ada yang lain? Menyusun buku agar tidak berantakan. Oke, menurutnya siapa? Adam. Dia masih malu-malu untuk mengeluarkan suaranya yang merdu. Jadi menyusun bukunya supaya tidak berantakan. Kemudian dari kita susun buku sehingga rapi, memudahkan kita mencari apa yang kita mau cari. Misalnya tadi kan dia habis susun dari terbesar terkecil, kemudian dia susun sampai bertumpuk, kemudian dia cari buku informatika. Oh, ada di bawah. Jadi tidak susah seperti tadi sebelum teracak, ya. Oke, bisa dipahami semua itu? Bisa. Oke, bisa. Oke, dari sini ada 3 tujuan yang akan kita capai hari ini. Yang pertama itu bagaimana kita memahami konsep algoritma pengurutan. Konsepnya dulu ya, teorinya dulu. Jadi dari teori baru kita pindah ke prakteknya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menerapkan algoritma sederhana dalam bentuk logis. Artinya data-data itu yang teracak nanti sebentar kita urut berdasarkan data-data logis ya. Kemudian ketiga, dalam menyusun data itu kita harus ada sikap teliti, ya, sabar dan sistematis dalam mengurutkan data. Karena biasanya itu kan data itu banyak, jadi kita harus teliti, ya, supaya data yang kita susun itu tidak acak dan bisa kita gunakan. Oke. Dari video tadi, siapa yang bisa memberikan penjelasan tentang pengurutan? Oke, siapa yang bisa menuliskan?
Dari contohnya, kemudian dari videonya, siapa kira-kira? Pengurutan itu adalah ini. Tah? Coba siapa yang bisa? Salva mungkin bisa? Atau Dina? Ripka mungkin? Oke, silakan. Oke, jadi video itu bisa kita ambil kesimpulan pengurutan seperti ini, ya. Baru kita cocokkan pendapat. Oke, silakan. Oke, jadi menurutnya Salva sama Ade, pengurutan adalah menyusun data dari terbesar sampai yang terkecil secara sistematis. Ada yang mau tambahkan lagi? Yang kelompok sini ada? Erlan? Roman? Ada lagi? Jadi kalau pengurutan itu adalah proses. Oke, jadi konsepnya seperti ini ya. Jadi pengurutan itu adalah, saya masukin ya. Proses menyusun sekumpulan data atau elemen sesuai dengan aturan tertentu sehingga tersusun secara teratur atau sistematis. Oke, bisa dipahami dari ini, dari konsep ini? Bisa? Jadi dia ada prosesnya ya, proses menyusun ya. Jadi proses menyusun sekumpulan data atau elemen sesuai dengan aturan tertentu sehingga tersusun secara teratur atau sistematis. Oke. Menurutnya Salva sama Ade ada data terbesar sampai ada namanya terkecil. Ada tadi disoalkan? Ada. Data terbesar sampai data terkecil ini disebut apa? Ada tadi kan di soalnya kan? Ada. Coba. Apa? Kan ada dua kan? Apa? Cesar? Ada ascending sama ada descending. Kalau dari terbesar terkecil apa? As atau dis? Yang mana as? Angkat tangan. As, yang mana as? Yang dis mana? As dulu. Bukan kartu as ya, ascending. Ascending, yang descending. Yang descending siapa? Yang descending siapa? Jawabannya kalian tadi apa? Kita lihat. Kalau dia menaik, berarti ascending. Kalau dia menurun, berarti descending. Ini datanya menurun atau naik? Dia menurun, jadi dia descending. Dia kalau dia menaik dari angka terkecil sampai angka terbesar, berarti ascending. Bisa? Bisa dipahami? Bisa? Kalau ibu tanya lagi bisa? Bisa? Oke. Ini pengurutan data berdasarkan urutan datanya ya. Yang kedua, ada namanya berdasarkan algoritma. Ada 3, ada 5. Ada selection, ada insertion, ada bubble, ada merge, dan ada quick. Ya. Jadi masing-masing ini punya aturan yang berbeda-beda dalam menurutkan data. Untuk pertemuan hari ini kita bahas 2, yaitu bubble sama selection. Ya. Berarti yang nomor 1 dan nomor 3. Oke. Masih ada paketnya? Masih bisa? Masih ada? Jadi contoh-contoh bubble sama selection ini banyak di YouTube, kalian bisa lihat supaya bisa jadikan referensi, ya. Untuk selection, kira-kira seperti apa kalau selection? Selection itu namanya pilihan. Memilih, berarti kita memilih data untuk kita tukarkan. Terserah kita data yang mana. Ya, berarti ini pilihan. Sebentar dibuka contoh. Kemudian yang kedua itu namanya bubble. Bubble itu apa? Bubble gum. Bubble itu gula-gula karet. Bagaimana kalau gula-gula karet? Dia apa? Membesar ya, menggelembung ya. Oke. Berarti dia namanya gelembung. Kira-kira kalau menggelembung itu bagaimana? Jadi kalau bubble dia hanya boleh bertukar hanya dengan di sebelahnya. Ya. Misalnya Erlan itu mau pindah mau bertukar dengan Sofian. Tetapi dia menggunakan aturan bubble.
Ya. Jadi Erlan itu tidak boleh langsung pindah ke sini, tapi dia harus pindah dulu, bertukar dulu sama Pangeran, kemudian bertukar dulu sama Bayu, kemudian bertukar sama Sopyan, ya. Kalau dia pakai seleksi, kalau pakai seleksi, Erlan ini memilih dia mau pindah langsung di mana. Apakah dia mau pindah sama Bayu boleh dulu, pindah langsung sama Patir Sopyan juga boleh, ya. Jadi bisa dibedakan atau kita praktekkan, bisa. Kita bayangkan saja, misalnya kita pakai dulu, misalnya bubble. Erlan mau pindah sama, yang lain perhatikan, sama Patir, ya. Berarti Erlan bertukar dulu sama Pangeran, kemudian bertukar dulu sama Bayu, kemudian bertukar sama Patir. Jangan nih Sopyan, kamu ini Ibu salah sebut tadi. Oke. Kemudian, kalau kita menggunakan seleksi, Erlan boleh langsung bertukar dengan Patir. Bisa? Bisa dipahami? Bisa. Biar Ibu tidak pakaikan angka, bisa? Bisa. Bisa, oke. Jadi tugasnya sekarang, sebelum Ibu kasih tugas, silahkan kalian membentuk kelompok. Satu kelompok itu sebanyak 4 atau sampai 5 orang. Oke, yang sini kelompoknya kelompok 1, ya. Kelompok 2, kelompok 3, sini saja. Apa Midin di sini. Ya, cepat 55 bisa ya? Bisa. Ya? Kemudian Idris di sana. Ya. Cesar di sana sama Dina. Boleh, kita 55 orang, ya. Apa sama? Enggak apa-apa Dina? Enggak apa-apa. Kau tidak marah? Oke, silakan. Oke, silakan ke kelompoknya masing-masing, Ibu berikan tugasnya. Oke, kelompok 1 mengerjakan tentang aturan tentang bubble, ya. Kemudian kelompok 2 menggunakan seleksi. Kelompok 3 menggunakan bubble, ya. Kelompok berapa sini? 4 menggunakan seleksi, kelompok 5 menggunakan bubble, dan kelompok 6 menggunakan seleksi, ya. Silakan dulu dikerjakan di sini ya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kalian buka YouTube bagaimana itu cara mencari menurutkan data menggunakan bubble dan seleksi. Kamu di mana kelompokmu? Pangeran balik sini saja nak, balik sini. Erlan balik sini. Fahmi di sini. Saki balik sini, balik sini. Itu kan tugasnya itu ada 7 kotak berisi bilangan, ya. Setiap kotak memiliki nilai berbeda-beda dan tidak terurut sesuai urutan bilangan. Naila ingin menukar kotak-kotak tersebut sehingga posisinya menjadi terurut dari bilangan terkecil ke bilangan terbesar. Berarti kita menggunakan ascending ya. Ya. Bantulah Naila menyusun kotak bilangan dari bilangan kecil ke bilangan besar menggunakan konsep pengurutan bubble dan seleksi, ya. Dengan ilustrasi nilai sebagai berikut. Ada 20, 9, 5, 15, 3, 12, dan 7. Bisa ya? Oke? Ibu tunggu jawabannya yang terbaik. Oke, Saki sudah, yang sudah selesai silakan kumpul di depan. Sedikit. Apa-apa. Oke, silakan. Sini ada 2 pengurutan, satu menggunakan bubble sort, satu menggunakan selection sort. Ini dari kelompok 3. Oke, silakan satu orang kelompok 3 menjelaskan bagaimana cara kerja dari bubble sort. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatir Sofian. Saya Bayu.
Bayu Jo. Anjir dah. Adalah algoritma pembukaan sortir sederhana yang bekerja dengan cara membandingkan dua elemen yang bersebelahan lalu menentukan posisinya jika urutannya salah. Proses ini dilakukan berulang kali sampai semua elemen dalam daftar terurut dengan benar. Contohnya satu Patir, misalnya data acaknya seperti apa, kemudian data terurutnya seperti apa. Coba yang mana yang bertukar. Oke, misalnya gini 29, oke. Nah, Hah? Contohnya kita ingin menurunkan data berikut secara menurun. Pertama, kita tukarkan 20 dengan 9. Oke. Oke, apalagi yang bertukar? Dan 15 dengan 3, 12 dengan 7. Oke, karena kita mau oke. Sampai dia berurut dari data terkecil hingga terbesar. sampai data terbesar. Jadi dia menggunakan cara bubble, yang mana cara bubble ini menggunakan rumus atau cara aturan hanya boleh berpindah satu langkah di sebelah kiri atau sebelah kanan. Sampai datanya dia terurut. Oke, terima kasih. Tutup dulu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Atas saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Oke, selanjutnya kelompok selection sor. Kelompok berapa nih? Kelompok 6. Oke, silakan kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Pertama-tama kami akan menjelaskan tentang selection sort. Selection sort bekerja dengan memilih nilai terkecil satu persatu hingga semua data tersusun dari kecil ke besar. Contohnya di 20 ke 3 ini dulu, dan 20 ke 3 dan di bawahnya 3. Pertama-tama saya akan membacakan data acaknya. Yang pertama 20, 9, 5, 15, 3, 12, 7. Langkah pertamanya 3 dari 20 ke 3 ditukar. Langkah keduanya itu dari nilai 5 tukar ke 9. Terus dari angka 15 tukar ke 20 dan 20 tukar ke 15. Dari Fokus saja. tukar ke angka 7. Terus di keempatnya yaitu hasil akhirnya, yaitu 3, 5, 7, 9, 12, 15, 20. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dari bubble sort dengan selection sort ini ada namanya persamaan dan perbedaan. Kira-kira persamaannya apa? Ini. Sama-sama angkanya itu kita tukarkan. Berarti dia saling bertukar. Saling bertukar data. Oke, sekarang perbedaannya. Cara pengerjaannya.
Yang bebas bubble? Bubble itu menggunakan kiri kanan. Sementara kalau sebagian itu langsung saja Bu, tempat adanya temukan kiri kanan. Apabila ketiga ke 20 bisa ditukarkan. Oke, good. Thank you, Cesar. Kalau selection berarti kita memilih data yang ditukar, ya. Bisa ya? Seperti tadi penjelasannya dari Cesar. Oke, dari contoh ini bisa kalian pahami? Bisa. Tentang bubble, tentang seleksi? Bisa? Oke. Kalau bisa, oke. Kita refleksi. Oke. Untuk refleksinya nanti kita sebentar Ibu kasih bagi kertas. Refleksinya itu untuk apa yang kita pelajari hari ini. Apa hal yang paling mudah dan apa hal yang paling sulit dari kegiatan ini, ya. Yang kedua, bagaimana kamu memutuskan urutan data yang benar, ya. Kemudian yang ketiga, mengapa penting mengurutkan data secara teratur? Bisa? Bisa sebentar dijawab? Bisa, oke. Oke, terima kasih atas semua kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 6 yang telah mengerjakan tugas hari ini. Kita beri aplaus untuk semuanya dulu. Oke. Oke. Dari kegiatan mengurutkan ini, ada beberapa poin yang kita bisa ambil, yaitu dalam kelompok itu, kita harus ada kerjasama, ya. Dan Ibu lihat tadi semua satu kelompok itu sudah menunjukkan kerjasama yang bagus. Kemudian yang kedua, apalagi setelah kerjasama, kita harus, setiap anggota itu harus punya tanggung jawab. Bagaimana tanggung jawab ini? Kita menyelesaikan suatu pekerjaan. Pekerjaannya apa? Yang tadi kalian kerjakan sama-sama. Ada tanggung jawab tersendiri, toh? Bisa. Kemudian yang ketiga, kalau kita mengurutkan data, kita butuh namanya ketelitian. Ya, kalau kita tidak teliti, datanya kita akan apa? Kalau misalnya tidak teliti, datanya kita akan tidak terurut dengan benar. Oke, bisa? Bisa ya? Bisa. Oke, dari kegiatan bubble dan selection itu siapa yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini tentang pengurutan? Oke, silakan satu orang. Oke, kita sambil tunggu Salpa, kita siapa Ripka ingin menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Oke, silakan Ripka berdiri. Setelah Ripka, Salpa ya atau Ade? Oke, silakan. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kesimpulan dari Ripka. Oke, silakan Ade atau Salva atau Cesar. Oke, Cesar saja. Oke, silakan Cesar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 5 ingin menyampaikan kesimpulan hasil kami. Dari pembelajaran hari ini, dari awal sampai akhir kita sudah dapat menyimpulkan yaitu pengurutan. Oke. Dari awal video itu menjelaskan bahwa pengurutan pertama itu bukunya sudah teracak dan amburadul. Setelah melakukan metode pengurutan, bukunya kembali rapi dan sesuai dengan mata pelajaran. Seperti yang dia bilang pertama itu bahasa pelajaran pertama itu bahasa Indonesia. Dan sesuai itu dia mengurutkan dari terkecil sampai terbesar, yaitu yang pertama itu pelajarannya itu terkecil bahasa Indonesia seperti itu. Dan yang terakhir buku paketnya. Dan setelah pembelajaran juga hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa data acak yang kita diberikan oleh guru dapat kita simpulkan menjadi teratur. Seperti contohnya data acak yang pertama itu 20, 9, 5, 15, 3, 12, 7. Seperti yang guru ajarkan, kita menggunakan bubble shot dan kelompok kami dalam itu menggunakan 8 literasi perjalanan pengumpulan data teratur.
seperti yang pertama itu kita mengerjakannya 20, 9, 5, 15, 3, 12, 7. Data pertama yang kita tukarkan adalah 20 dengan 9. Dan data kedua yang kita tukarkan adalah 15 dan 3. Dan data ketiga yang kita tukarkan adalah 12 sampai 7. 12 sama 7. Yang menghasilkan data penukarannya itu 20 ditukar sama 5 dan 15 ditukar sama 7. Dan 15 ditukar sama 7. Habis itu 20 ditukar sama 3. Habis itu ditukar 15 ditukar sama 12. 5 ditukar sama 3. 20 ditukar sama 7. 9 ditukar sama 3. 20 ditukar sama 12. 9 ditukar sama 5. 20 ditukar sama 15. Sampai data terakhir iterasinya yaitu 9 ditukar sama 7. Dan hasil akhirnya menjadi 3, 5, 7, 9, 12, 15, 20. Yang berarti kita dapat simpulkan data pelurutan yang awalnya data tersebut yang menjadi acak menjadi teratur dan gampang dapat kita pahami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi dua kesimpulan dari dua kelompok berbeda ya. Jadi dari kesimpulan seluruh pelajaran itu, jadi pengurutan itu membantu kita bagaimana kita menata data agar mudah dibawa dan mudah dibaca. Oke, untuk pertemuan selanjutnya silakan kalian mempelajari tentang antrian data dan tumpukan data. Untuk kegiatan ini Ibu ucapkan terima kasih atas semua kerja keras kalian dalam mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapkan ketua kelasnya. Oke. Bersedia. 1, 2, 3. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Oke, silakan istirahat. 4.